Mulai saya. Oke, baik. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul dengan hakikat dan konsep perspektif global. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu next. Pertama ada hakikat perspektif global yang terdiri dari pengertian global, yang kedua globalisasi, dan yang ketiga pendidikan global. Dan juga yang kedua ada konsep perspektif global. Untuk itu langsung saja pada yang pertama yaitu hakikat perspektif global. Nah, teman-teman di sini menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, global diartikan dengan concerning the world earth, yang artinya sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam raya, di mana suatu hal yang dimaksudkan di sini dapat berupa masalah, kejadian, atau sikap. Next. Nah, yang berkaitan dengan masalah di sini yaitu seperti kebakaran hutan setiap tahun di Indonesia dan berdampak global terhadap negara lain di Asia Tenggara yang mengalami kabut asap dan sesak napas. Contoh yang berkaitan dengan kejadian dalam masyarakat yaitu antara lain dengan adanya pembunuhan terhadap aktivitas HAM Munir di atas pesawat Garuda Indonesia Jakarta Belanda. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan sikap yaitu Tengku Hasantiro, tokoh gerakan Aceh Merdeka, yang terus-menerus menyuarakan kemerdekaan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dapat mempengaruhi sikap negara lain di dunia sehingga ikut-ikutan memusuhi Indonesia. Next, Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu ketahui dahulu apa itu globalisasi. Nah, jadi globalisasi di sini menurut Albert tahun 1998 bahwa globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan atau dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global, karena proses ini bersifat majemuk, maka kita pun memandang globalisasi dalam kemajemukan. Next, Kak. Nah, di sini juga globalisasi dapat membawa dampak bagi masyarakat. Jadi ada dua dampak yang terdapat dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk yang pertama ada dampak positif sendiri, menurut Pilar 1998 bahwa dampak positif globalisasi yaitu munculnya masyarakat mega kompetensi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetensi ini diperlukan kualitas yang tinggi di mana dalam era globalisasi adalah era mengejar sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Dan juga globalisasi juga menjadi ancaman terhadap budaya bangsa. Nah, itu dia dampak positif dari globalisasi. Ada juga dampak negatif dari globalisasi sendiri adalah di mana rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret oleh arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Contohnya anak remaja, kita dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok lainnya seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Next, Kak. Nah, selanjutnya ada ciri era globalisasi.
kriteria globalisasi menurut Pilar, yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada juga bidang politik, di mana di dalam bidang politik ini ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu di mana masyarakat yang anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan juga menciptakan kehidupan yang bersama yang lebih baik lagi. Next, Kak. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, teman-teman, pendidikan global di sini dia menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat di mana suatu perkembangan global di mana manusia dihubungkan baik suku maupun bangsa dan batas negara tidak menjadi penghalang dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Next, Kak. Nah, di sini ada 3 tujuan pendidikan global menurut Popes tahun 1997, yaitu yang pertama, pendidikan global memberikan pelayanan yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Yang kedua, pendidikan global memberikan pengalaman untuk mempersiapkan siswa mendekatkan diri dengan keragaman global. Yang ketiga, pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir di mana mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga negara suatu bangsa, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan global ini adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwa mereka hidup dan berada di suatu era global yang paling berkualitas. Nah, yang terakhir, konsep perspektif global. Nah, teman-teman, menurut Purwarya Wirharde tahun 2003, beliau mengemukakan bahwa perspektif global adalah suatu cara pandang dan berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu di mana dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap perbuatan kita diarahkan untuk kepentingan global tersebut. Next, Kak. Nah, di sini sebagai pendidik, kita memerlukan suatu pendekatan yang menolong siswa untuk mengarahkan kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, suku, agama, sejarah, dan kebudayaan. Untuk itu, peran kita sebagai pendidik atau peran kita sebagai guru adalah di mana kita tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, kita sebagai guru harus secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat global, seperti bersifat terbuka, mau menerima setiap adanya perubahan, dan juga mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Next. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan siswa bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Yang termasuk dalam isu global di sini antara lain adalah isu hak asasi manusia, lingkungan, keadilan, gender, pengembangan pendidikan, dan juga studi tentang dunia. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.